dengan kasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua yang ada di tempat ini, kita diberikan kesempatan yang begitu indah oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan di hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Penolong yang selalu setia. Selalu setia.
Engkaulah sahabat kami, sehingga di dalam segala perkara kami dapat menanggung semua masalah, persoalan, beban hidup ini, karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian, biar pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah Tuhan nasihat kepada kami, kuatkanlah iman percaya kami melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami, siap mengurapi kami, siap Tuhan memberikan kekuatan yang secara ekstra bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih hikmat Tuhan menyertai kami semuanya, sehingga kami dapat menyerap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, WL Singer musik yang sudah memandu kami. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam, berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Atas iman, bagaimana iman yang terpuji, dan sekarang adalah terkait dengan itu semuanya. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana tindakan kita, sikap kita terhadap situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Ya, ini direkam. Baik, puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya langsung di layar LCD ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, didahului janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Siapa kamu? Kamu adalah saya dan saudara. Jadi janganlah saya dan saudara menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi harus berubah. Harus berubah. Mengapa harus berubah? Tentu ada alasannya ya saudara ya. Ya, ada alasannya. Nah, baik saudara, nanti firman Tuhan ini mungkin saya tidak panjang, saya akan persingkat dengan cepat karena durasi ibadah tidak boleh melebihi 2 jam ya. Jadi jaraknya harus 1 sampai 1,5 jam karena ini ada perjamuan kudus, tidak boleh lebih dari 2 jam ya saudara ya. Baik, jadi kita harus serupa dengan kamu, jangan serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus berubah. Mengapa harus berubah? Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah, supaya kita mengerti apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sama seperti dengan dunia, kita tidak akan mengerti kehendak Allah. Kita tidak akan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, kita tidak akan mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak boleh. Tetapi kalau kita berubah dan kita tidak
tidak serupa dengan dunia ini, maka kita akan dapat mengerti apa kehendak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun nasihat firman Allah ini hanya satu ayat ya, pendahulunya ayat masnya, tetapi ada beberapa kata, dan ini yang harus kita ingat untuk kita dapat menjalani hidup ini. Jadi melalui ayat ini Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Ya, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya, dan kita harus berubah supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita dapat mengerti apa yang baik. Saudara, tidak serupa dengan dunia ini. Kehidupan kita tidak sama. Ya, kehidupan kita tidak sama dengan kehidupan duniawi. Di mana ketidakbersamaannya? Nah, nanti kita akan mempelajarinya, ya, saudara. Tentu saja kehidupan kita tidak boleh dengan seperti orang-orang duniawi dalam cara hidup kita, pola pikir kita, pola hidup kita, perasaan kita, pikiran kita, itu yang tidak boleh sama seperti orang duniawi. Ya, cara-cara hidup kita. Kalau dunia mungkin menghalalkan beberapa macam cara. Ini oke lah, itu oke lah, silakanlah, itu dunia. Begitu juga dengan pola hidup kita, termasuk itu di dalamnya pola makan, ya, pola kesehatan kita. Kita harus dapat mengatur dengan baik. Ya, perasaan kita, pikiran kita. Kita tahu saudara bahwa kehidupan kita ini terdiri dari 3 unsur, ya, saudara tahu apa saja saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Semua kita, ya, kehidupan kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh itu terdiri dari anggota tubuh kita, mata, mulut, hidung, dan segala tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ya, kalau roh itu yang terkait dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu adalah yang terdiri dari kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita. Itulah yang terdapat di dalam jiwa. Ya, di mana mensana on corpore sano, artinya di mana tubuh yang sehat, di situ jiwa kita juga sehat. Ya, puji nama Tuhan. Bagaimana jiwa yang sehat? Kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, belajar kita untuk positive thinking. Ya, saudaraku, kita sesuaikan dengan ayat ini. Ya, kalau kita berbicara sekarang, saya akan mengupas dalam hal jiwa, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Ya, berarti saudara, kalau kita sesuaikan dengan ayat ini adalah kehendak, pikiran, dan perasaan kita, kita tidak boleh sama. Kita tidak boleh sama dengan pikiran orang-orang duniawi. Ya, kita memang masih hidup di dalam dunia, saudara. Betul, kita memang masih hidup di dalam dunia. Tetapi, saudara, cara pola hidup kita tidak boleh sama dengan cara-cara hidup orang duniawi. Seperti tadi sudah awal saya katakan, mereka orang duniawi menghalalkan semua macam cara, bahkan jalan pintas, jalan instan mereka tempuh. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Apa yang ada dalam pikiran manusia saat ini, saudara? Apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, orang-orang? Ya, saya katakan ini secara umum dulu, saudara. Kira-kira apa ya yang ada di dalam pikiran, perasaan saat-saat ini dengan kondisi yang seperti ini, yang sekarang melanda, menimpa semua manusia? Saya akan berbicara secara umum dulu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran, perasaan, kecemasan yang melanda semua manusia saat ini? Kira-kira apa, saudara?
Lain jawab kekhawatiran yang dijawab oleh saudara Yusuf. Kira-kira apa saudara? Betul, kekhawatiran betul. Apalagi saudara? Yang sedang melanda, mungkin itu termasuk saudara dan saya. Apa yang melanda saat ini? Kekhawatiran, oke. Kecemasan, masuk? Masuk. Apalagi yang satu, yang paling dominan? Takut. Ketakutan. Inilah yang dialami oleh saudara dan saya secara manusiawi, saudara. Saudara, yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menghadapi apa, saudara? Saudara takut, saudara khawatir, saudara cemas dalam hal apa? Menghadapi apa, saudara? Menghadapi suami? Menghadapi istri? Menghadapi anak-anak? Bukan. Menghadapi apa, saudara? Virus COVID-19. Takut ya saudara ya? Ya, saya tidak memungkiri hal ini. COVID ini memang kita memvonis adalah sesuatu yang membahayakan, menakutkan. Ya, itu yang ada dalam pikiran kita. Wajar saudara, kita manusiawi kok saudara. Ya, kita sering mendengar berita ya bahwa orang kalau sakit apa saja. Oh, sakit apa saja pokoknya saudara. Ketika orang itu sakit maksudnya yang agak nemen gitu loh saudara ya. Jangan saudara sakit flu terus saudara ke rumah sakit. Jangan saudara. Sakit flu diobati sendiri ya. Tapi coba kalau misalnya sakitnya itu agak yang gimana gitu ya, terus dibawa ke rumah sakit, terus meninggal. Kira-kira divonis karena apa, saudara? Divonis karena corona. Ya, divonis karena COVID ini, saudara. Atau yang lain lagi, saudara. Saya tidak ngomong mati sekarang. Ya, kita tidak bisa ketemu, saudara. Betapa mengenaskan ya saudara ya, orang-orang yang diisolasi karena positif COVID-19. Tentu saudara sudah sering membaca ya, melihat, mendengar berita-berita baik itu di Facebook atau di medsos apapun ya, sangat mengenaskan mereka-mereka yang harus terisolasi di rumah sakit. Makanya sekarang dihimbau untuk isolasi. Saudara, itulah yang menakutkan manusia saat-saat ini. Nah, sekarang saudara yang kekasih, lalu bagaimanakah dengan sikap anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya, melihat, merasakan situasi kondisi yang seperti ini? Bagaimana sikap saudara? Bagaimana perasaan saudara? Ini yang harus kita betul-betul kita harus memahami. Saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang yang percaya, bagaimana, apa sikap saya terhadap situasi kondisi ini? Apakah kita harus juga terlibat dalam ketakutan, kekhawatiran yang sangat mendalam? Saudara, ya memang sekali lagi secara manusiawi kita rentan dengan apa yang namanya takut, khawatir, susah. Bisa saja rentan itu terjadi menghinggapi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Sekalipun firman Tuhan mengatakan jangan takut, tetapi pada hakikatnya secara manusiawi kita rentan kita dihinggapi dengan ketakutan. Saya tidak memvonis saudara, oh itu salah, oh itu dosa. Tidak. Karena itu manusiawi, saudara ya. Nah, saudara, musibah, yang namanya musibah, itu bisa setiap saat terjadi. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menghadapi musibah itu? Saya sekarang ambil contoh. Musibahnya gini. Seandainya saudara
terjadi gempa bumi. Kan namanya musibah juga ya saudara ya. Ketika ada gempa bumi, kita harus atau dihimbau bagaimana saudara? Apalagi berskala Richter yang sangat besar. Apakah kita di rumah, enak, kita terayun ada gempa bumi? Bagaimana sikap saudara? Dihimbau biasanya oleh BMG, kita kalau ada gempa bumi dihimbau untuk apa saudara? Tenang. Ya, waspada memang harus tenang. Tapi tindakan kita ketika ada gempa bumi bagaimana? Enak, kita diayun gempa bumi. Wow, rumah kita runtuh. Enak, gitu. Bagaimana saudara tindakan kita kalau ada gempa bumi? Saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya soal musik dulu. Bagaimana musik kalau ada gempa bumi? Apa? Harus apa? Ya, nggak dengar loh. Saya tak samakan sama musik. Kalau saudara jawabannya apa? Kalau ada gempa bumi, keluar rumah, sama, bodoh. Ya, dengan jawabannya musik. Jadi kalau ada gempa bumi, cepat-cepat kita harus keluar rumah supaya tidak keruntuhan dengan bangunan rumah itu, saudara. Nah, sekarang musibah yang lain. Kalau misalnya COVID-19, kita harus atau dihimbau untuk apa saudara? Untuk keluar rumah? Di rumah saja. Loh, kebalikannya ya saudara ya. Kalau gempa bumi kita harus cepat-cepat keluar rumah. Tetapi kalau COVID-19 kita dihimbau untuk di rumah saja. Beda ya saudara ya. Beda. Tetapi perbedaan inilah yang Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Nah ya, kalau Tuhan marah sekarang musibahnya Tuhan marah sama kita, apa yang kita lakukan? Kita lari atau kita di rumah saja? Gimana saudara? Kira-kira apa jawabannya saudara? Ya, satu-satunya kita harus cari Tuhan, ya, cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Jadi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh panik. Gempa bumi, silakan saudara keluar. Tadi katanya harus waspada dan berjaga-jaga gitu ya, saudara ya. Artinya kita tidak boleh ketakutan yang sampai berkelebihan. Nah, gitu loh saudara. Apa ya istilahnya ya? Bukan. Siapa tahu jawabannya? Ketakutan yang berkelebihan. Ketakutan yang berkelebihan. Itu istilahnya apa? Mungkin ini tahu? Paranoid. Betul, paranoid ya. Betul ya musik? Betul ya Bobby? Ya ini loh. Ya. Yang sangat terbatas ininya sekarang ya. Iya, paranoid ya, parno gitu ya. Ya. Jadi kita tidak boleh parno, tidak boleh paranoid gitu ya. Takut yang berkelebihan. Sebab kalau orang yang sudah takut yang berkelebihan itu akan menjadi stres. Kalau orang sudah stres, maka dihimbau, makanya tidak boleh stres, karena kalau stres bisa apa yang terjadi dalam tubuh kita? Imun kita, stamina kita, kekebalan tubuh kita akan drop. Ya, saudara ya. Nah, jadi tidak boleh ya. Harus hati-hati, jangan sampai imun, kekebalan, stamina kita drop. Jangan ya saudara ya. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah itu keringkan tulang. Ya, jadi kita harus happy terus. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak boleh serupa dengan orang-orang dunia yang tidak punya Tuhan Yesus. Begitulah saudara ya. Baik.
Kita tidak boleh hidup yang berkelebihan, takut, khawatir, cemas, ya. Ingat apa yang dialami oleh Ayub. Nah, ini satu contoh yang sangat-sangat mengingatkan kita, loh, saudara ya. Saya bukan mau menakuti, saudara ya. Ayat ini sudah saya berikan kalau tidak salah 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saudara. Mungkin saudara yang datang masih ingat, ya. Ini menimpa Ayub, saudara. Makanya kita tidak boleh takut, cemas, khawatir yang berlebihan, dengan istilah paranoid tadi, saudara. Sekali lagi, itu bisa membuat imun, stamina, kekebalan tubuh kita menjadi drop. Jangan kita mengalami seperti Ayub. Coba saya akan tunjukkan ayatnya. Bagaimana sih Ayub? Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Itu yang dialami oleh Ayub. Mungkin itu juga terjadi dalam hidup saudara. Mungkin ya saudara ya. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Ini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini dialami oleh Ayub, saudara. Bagaimana dengan saudara? Yang kutakutkan, saya tidak tahu ya saudara takut apa ini saudara ya. Tetapi firman Tuhan katakan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan, saya tidak tahu saudara sedang cemas apa, dan itulah yang mendatangi aku. Makanya saudara, dalam pikiran kita harus kita jaga. Jangan sampai, pokoknya apa-apa yang ada dalam pikiran kita, nah itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, makanya saudara, jangan, aduh aku gak punya uang, aduh belas. Sebaiknya saudara, enaknya seperti gini aja saudara. Ini situasinya lagi pandemi ya. Aku lagi krisis karena pandemi. Tapi enggak, aku mau bangkit. Aku percaya Tuhan akan semakin memberkati aku. Pandemi tokoku semakin ramai. Nah gitu loh saudara. Terjadilah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Terjadilah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi istilahnya jangan terlalu sambat saudara ya. Jangan terlalu sampai mikir yang sampai terlalu dalam sekali saudara. Ingat saudara ya, tidak boleh itu. Ya, saya saksikan sedikit aja ya saudara. Cuplikan aja. Kirimkan berkat, entah itu makanan, entah apa. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Nabi Elia dapat kiriman misalnya uang atau apa dari burung gagak, enggak ya saudara ya. Tapi burung gagak itu membawa selalu makanan, minuman kepada Elia. Saya selalu pegang patokan itu. Saya tahu Tuhan pasti memberkati saya, sekalipun dalam masa pandemi. Dan satu hal saudara, saya ngenes saudara ya. Sedikit saya saksikan, saya ngenes. Saya lihat cucu-cucu saya selama 3 bulan mereka harus berkurung di rumah terus. Tidak kami bawa keluar kemana-mana. Dan apa saudara namanya anak saudara? Bosen rasanya di rumah. Jadi semua dikorak-karitkan kalau saudara ke rumah persis kayak kapal pecah di rumah saya. 3 cucu saudara. Dan saya mempersilahkan wis main apa saja. Saudara tahu cucu saya yang bernama Jano, yang pemain drum. Akhirnya apa saudara? Mainannya panci-panci, tempatnya kerupuk, ember-ember dibalikkan gini, dibuat apa saudara? Main drum. Ya, drum-druman yang dibuat sama papanya, yang dari black itu dicor sama semen, pasir apa supaya tidak akak-akik gitu ya.
Wis tidak mau. Pakai anunya sendiri, jadi pakai ember-ember apa semua, panci, tutup panci apa semua, pokoknya bunyi brek 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 brek. Itu yang dimainkan. Saya semakin ngenes, aduh Tuhan, tolong. Tapi apa daya saudara ya? Kapan hari saudara ini Fatih berkata, ada yang punyanya itu loh Ma, ayo kita tampil, barangkali sudah tidak dipakai, barangkali bisa ya. Saya katakan, nanti aja, berdoa. Masih sekalipun second saudara ya, tapi kan tetap mahal harganya ya. Drum satu set kayak gini ya, mahal harganya. Saya cuma berdoa. Satu kali waktu pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Kemarin 3 hari yang lalu ya, saya ditelepon, Tante, saya mau kasih berkat Tante, tapi berkatnya ini berkat bekas. Dalam hati saya, apa ya orang ini kok kasih berkat tapi berkat bekas? Saya katakan, oh ya puji Tuhan, terima kasih ya. Ini sudah lama Tante di rumah saya. Nah, ini saya mau kasihkan buat Tante. Saya terharu melihat Jano kalau main drum pakai ember-emberan. Karena dia kan selalu suka pakai video dan mereka menyaksikan di FB ketika dia main musik drum di gereja seperti ini.